Suatu hari Yesus naik perahu bersama murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea. Di tengah jalan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Murid-murid menjadi panik, tetapi Yesus malah tetap tertidur dengan tenang di buritan kapal. Yesus bisa tetap tidur di tengah badai yang sedang mengamuk karena Dia bisa sepenuhnya mempercayakan kehidupannya kepada Bapa di sorga. Sehingga Dia yakin sepenuhnya Dia pasti aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Sebagian besar manusia saat mengalami masalah yang berat cenderung mengalami gangguan tidur. Kenapa? Karena otak kita terus bekerja memikirkan masalah yang sedang kita hadapi. Kita terus mencoba memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Kita terus memikirkan kekhawatiran, ketakutan kita akan masalah-masalah yang sedang kita hadapi itu. Karena otak kita terus bekerja, kita menjadi sulit untuk tidur. Kita akan bisa tidur dengan nyenyak sekalipun sedang menghadapi masalah yang berat, kalau kita punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan pasti akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah kita. Dengan perkataan lain, kita bisa mempercayakan masalah dan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saudara, untuk mampu mempercayakan masalah dan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, membutuhkan pengenalan yang mendalam akan pribadi Tuhan. Sama halnya, kalau seandainya kita ingin pergi jauh dan mau mempercayakan harta milik kita untuk sementara waktu lamanya, pastinya kita hanya berani mempercayakannya kepada orang yang sudah benar-benar kita kenal secara mendalam. Hal yang sama kalau kita ingin mempercayakan masalah dan kehidupan kita kepada Tuhan, kita perlu pengenalan yang mendalam akan pribadi Tuhan. Pengenalan yang mendalam akan pribadi Tuhan hanya bisa kita dapatkan melalui kehidupan yang intim dengan Dia. Kita perlu menyediakan waktu khusus setiap harinya untuk kita bersekutu melalui pujian yang kita naikkan untuk Dia. Kita bersekutu melalui doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Dan kita bersekutu melalui perenungan firman Tuhan, serta kita lakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kehidupan keintiman ini kita bangun dengan setia hari lepas hari, maka apa yang akan terjadi, saudara? Pengenalan kita akan Tuhan akan semakin mendalam dan akan semakin bertumbuh keyakinan kita untuk bisa mempercayakan masalah dan seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya. Juga kita akan semakin mampu untuk percaya sepenuhnya bahwa pertolongannya tidak akan pernah terlambat untuk kita. Sehingga sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap bisa tidur dengan nyenyak. Karena kita selalu yakin bahwa Dia, Tuhan, pasti menolong kita. Saudara, saat ini saya mau berdoa secara khusus untuk saudara semua. Saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami masalah-masalah berat di dalam kehidupan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Saudara-saudara yang saat ini merasa begitu tertekan dengan masalah yang saudara sedang hadapi, saudara, saya mau berdoa buat kau. Dan juga khususnya buat saudara-saudara yang saat ini karena tekanan-tekanan di dalam kehidupanmu, engkau mengalami gangguan di dalam tidurmu. Saya mau berdoa buat saudara. Yang pertama, saya mau berbicara kepada saudara-saudara semua yang menyaksikan tayangan ini, yang belum mengenal
ataupun belum pernah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, saya mau katakan buat saudara semua, Dialah pribadi yang sangat mengasihi setiap saudara. Sekalipun selama ini engkau tidak pernah memperdulikan Dia, Dia sangat mengasihimu. Karenanya saat ini saya mau katakan kepada saudara, buatlah keputusan untuk mengundang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Maka Dia akan melingkupimu dengan damai sejahtera yang dari surga. Yang kedua, kepada saudara-saudara yang sudah mengikut Tuhan Yesus, saya mau berbicara kepada saudara, kau sudah ikut Tuhan Yesus, tapi sampai saat ini engkau belum bertumbuh di dalam pengenalan yang mendalam akan pribadi Tuhan. Sehingga engkau masih sangat sulit untuk mempercayakan masalah-masalah di dalam kehidupanmu kepada Dia. Saat ini saya mau katakan, mintalah Tuhan Yesus untuk menjamahmu, memberikan ketenangan, dan juga memberikan kerinduan yang kuat untuk senantiasa mendekatkan dirimu kepada Dia hari lepas hari. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa kepadamu untuk setiap pribadi yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Aku minta Engkau menjamah saat ini dengan kuasa kasih-Mu. Untuk setiap pribadi yang belum mengenal Engkau dan belum pernah mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, aku minta saat ini Tuhan Yesus, Kau menjamah mereka saat ini. Kau menjamah mereka dengan kuasa kasih-Mu, supaya mereka mengenal Engkau. Kau menyatakan diri-Mu kepada mereka, dan supaya mereka membuka hatinya saat ini dan menjadikan-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Aku juga berdoa saat ini, Kau melingkupi setiap pribadi yang menyaksikan tayangan ini dengan kuasa kasih-Mu, sehingga mereka boleh merasakan ketenangan yang daripada-Mu. Kau mengangkat beban yang saat ini menekan kehidupan setiap mereka. Aku minta juga ya Tuhan, Kau memberikan kelegaan. Dan Tuhan Yesus, aku minta saat ini Kau menaruhkan kerinduan yang sangat kuat untuk setiap mereka, agar mereka punya kerinduan hari lepas hari. Mereka semakin mendekatkan diri kepadamu dan bertumbuh di dalam pengenalan yang semakin mendalam akan pribadi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.